Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, mungkin ini kasusnya sama dengan salah satu di antara komentar sahabat kebahagiaan. Dia lagi ngerasain perasaannya, termasuk hubungannya dengan seseorang, kayak ngerasa dia tuh cuek banget. Ada sesuatu hal yang berubah dari diri dia. Tapi sebenarnya ada apa sih dengan dia, dengan sikap cueknya? Namun masih ada koneksi antara kamu dengan dia. Kita akan cek bersama-sama energinya. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ada apa dengan diri dia yang terlihat cuek namun masih terhubung denganmu? Jika ini adalah tema sahabat kebahagiaan, kita akan cek energinya bersama-sama. Sebenarnya ada apa sih dengan dia? Kita tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikator untuk energinya dia. Seseorang yang terlihat cuek, terlihat seperti berubah, namun masih terhubung atau terikat sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Sebenarnya ada apa sih perubahan sikapnya dia di sini? Apakah ada yang disembunyikan atau tidak? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Nine of Cup. Di dalam kartu tarot Nine of Cup itu memiliki makna keterbukaan atau sesuatu hal yang memang dibatasi. Secara emosional, orang ini memang sedang membatasi perasaannya kepada diri kamu. Terlintas di dalam benaknya, sepertinya ada perasaan yang membuat diri dia tidak tenang menjalin hubungan dengan kamu. Hingga membuat dia mungkin terlihat cuek sama kamu. Tapi cueknya di sini masih ada rasa sayang gak sih? Karena emosionalnya dia lagi tertutup di sini dan sifatnya adalah sementara, maka nantinya juga akan ada sebuah perubahan. Kita tahu ya, sahabat kebahagiaan, yang namanya energi emosional, perasaan manusia itu pasti berubah-ubah, tidak akan tetap, pasti akan berubah-ubah setiap harinya. Jika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa dia akhir-akhir ini cuek, dia akhir-akhir ini tuh kayak nggak seperti biasanya, mengindikasi bahwa emosionalnya dia memang lagi kurang nyaman dan dia belum terbuka sama kamu berkaitan dari perasaan emosionalnya dia. Ya, mungkin tinggal nunggu waktu saja dia bisa membuka perasaannya kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada masalah apa sih sebenarnya antara kamu bersama diri dia? Oke, ada kartu The Moon. The Moon di dalam kartu tarot ini tentang sebuah perasaan takut. The Moon di dalam kartu tarot itu juga memiliki makna tentang perubahan emosional. Kevin melihat di sini dia sepertinya kayak ngerasa lagi nggak mood banget sama kamu. Dia juga memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya adalah komitmen. Dan Kevin melihat di sini ada divine maskulin dan divine feminin. Kalau dia adalah divine maskulin, Kevin lihat dia cuek sama kamu karena dia takut berkompromi dan takut untuk berkomitmen. Kalau dia adalah divine feminin, Kevin lihat energinya di sini. Perasaannya tuh memang lagi sensitif banget sama kamu. Entah mungkin ini adalah efek dari hormonnya dia, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh pada dasarnya nggak nyaman dengan kamu. Bukan melulu tentang kamu terus yang merasa benar ya, sahabat kebahagiaan, karena orang ini menilai bahwa ada sebuah perkataan atau sikap dari sahabat kebahagiaan yang membuat diri dia tuh nggak suka. Makanya dia cuek sama kamu. Tapi cueknya di sini dia tidak akan ngeblokir atau mungkin juga putus koneksi dengan sahabat kebahagiaan. Dan kita tahu ya, moon atau bulan itu sifatnya adalah berubah-ubah. Ada bulan purnama, ada bulan sabit, dan setiap momennya bulan merubah bentuk, mengindikasi emosionalnya dia memang sifatnya adalah sementara. Cuek sama kamu itu sementara.
Yang penting ada etika baik dari sahabat kebahagiaan. Jika mungkin kamu masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia, apa salahnya untuk membuka omongan, dan apa salahnya untuk bilang maaf dulu. Maaf itu salah satu kata perdamaian yang luar biasa sahabat kebahagiaan. Jika kamu bilang minta maaf sama diri dia, sayang maaf ya kalau misalkan ada kata-kata atau salahku yang membuat kamu tidak nyaman, aku minta maaf, mudah-mudahan suasana hati kamu menjadi lebih baik lagi. Aku percaya kamu itu masih sayang sama aku dan aku juga masih sayang sama kamu kok. Maka kedekatan-kedekatan inilah yang membuat diri dia akan kembali nyaman dengan sahabat kebahagiaan. Ya, ungkapan perasaan itu memang harus diungkapkan ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu ngejalin hubungan dengan siapapun, jarang bilang sayang, jarang bilang terima kasih, jarang bilang kata maaf atau tolong, ini pasti hubungannya akan monoton sahabat kebahagiaan. Dan di sini Kevin lihat moodnya dia tuh memang lagi jelek banget sama kamu. Moodnya lagi jelek banget sama kamu, terutama dari perasaannya dia. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Ada kartu King of Swords. Sahabat kebahagiaan, King of Swords ini juga memiliki makna tentang entitas laki-laki yang usianya lebih tua dari dia. Mungkin itu bisa mengindikasi bapaknya, pamannya, saudaranya, atau mungkin juga atasannya yang memang secara energi ini menekan diri dia sehingga moodnya itu jelek banget. Ya ada distract-nya juga dengan orang lain ya yang usianya lebih tua dari dia, entah papahnya, pamannya atau siapapun yang lebih tua yang menekan diri dia. Atau mungkin juga ini adalah pekerjaan yang menuntut diri dia untuk menyelesaikan proyeknya sehingga moodnya itu jelek banget. Ketika dia cuek sama kamu, tidak ada kaitannya hubungannya dengan sahabat kebahagiaan ya. Apakah kamu ini gimana enggak, ternyata memang ke distract dari orang lain dan itu bukan kamu. Kartunya King ya, King of Swords. King of Swords di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang entitas lain selain diri kamu dan dia. Jadi memang ke distract sama orang lain nih. Ada orang yang ngomong sesuatu sama dia yang membuat diri dia tuh kayak kena banget ke hatinya, kena banget ke perasaannya. Atau mungkin juga dia minder, sehingga dia tuh moodnya tuh jelek banget. Tapi ini tidak akan merubah rasa cintanya dia kepada kamu ya sahabat kebahagiaan, karena ternyata memang masalahnya ini ada di orang lain nih. Masalahnya ada di orang lain, bukan tentang kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Seven of Swords. Sahabat kebahagiaan, dia lagi capek. Dia lagi capek di sini. Dan di energi kartu Seven of Swords ini Kevin melihat ya, untuk situasinya saat ini sahabat kebahagiaan, kamu jangan istilahnya adalah terlalu banyak memberikan pikiran sama dia, karena ini bisa-bisa dia menghilang dalam komunikasi sama kamu, tapi sifatnya adalah sementara. Cuek bukan berarti dia benci kamu. Cuek di sini adalah dia cuma pengen diperhatiin sama kamu. Aduh Kevin, aku udah perhatiin dia banget tapi dianya kayak gitu banget. Beri jarak sahabat kebahagiaan. Kamu boleh sayang, kamu boleh perhatian sama dia, tapi selalu memberi sebuah jarak ya. Jarak dalam artian gini, kalau misalkan kita cinta dengan seseorang, kita itu menggenggam diri dia seperti menggenggam pasir. Semakin kita genggam erat, maka pasirnya akan semakin jatuh atau terlepas. Maka dari itu, ya namanya sebuah hubungan, boleh kamu genggam, namun jangan terlalu erat. Berilah sebuah jarak. Karena di sini orang ini memang sebenarnya butuh perhatian aja, butuh perhatian, mau didengar. Dia pengen menceritakan sesuatu sama kamu. Dari obrolan-obrolan yang akan dia bahas itu mungkin ada kaitannya dengan orang yang lebih tua dari dia, itu laki-laki, entah itu antasannya, entah itu pamannya, entah itu ayahnya, atau siapapun saja. Dia mau ngobrolin tentang masalah itu. Yang dia mau adalah kamu cukup dengerin aja. Dia nggak butuh solusi kok dari sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Cups. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin lihat di sini ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh kayak dibujuk sesuatu sama laki-laki ini. Sama tokoh laki-laki ini yang usianya lebih tua. Dia kayak dibujuk sesuatu tapi dia kayak memikirkan, kayak coba butuh waktu. Sehingga ini dia kebingungan untuk ngambil keputusan semacam apa. Dan ini yang membuat dia itu cuek sama kamu. Maka dari itu biarkan dulu aja ya sahabat kebahagiaan. Dia butuh waktu kurang lebih sekitar 4 hari. 4 hari dia di sini, dia beri waktu
dia menikmati waktu, berproses di situ. Nanti setelah itu dia pasti akan pulih lagi sama sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk kartu yang terakhirnya di sini. Ada kartu apa? Ternyata benar sahabat kebahagiaan, dia butuh waktu. Dan setelah itu akan kembali lagi sama sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Hierophant. Hierophant di dalam kartu tarot ini adalah bentuk dari kesadaran ya, bentuk dari kesadaran, bentuk dari pemikiran, berpikir secara jernih, karena Hierophant ini adalah simbol dari spiritual. Dalam artian masalah-masalah yang sedang dia rasakan ini mungkin ada kaitannya dengan masalah spiritual, atau mungkin juga keputusan, atau mungkin juga masalah pernikahan nih, sehingga dia harus berpikir secara jernih lagi. Kalau misalkan kamu sama dia ini sama-sama single, ini ada beberapa kisah ya lagi ya saat bagian, karena bacanya adalah general. Ini ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa kamu single, dia single, mau membahas tentang pernikahan, tapi tiba-tiba dia cuek. Ini adalah bentuk dari dilemanya dia, berubah transisi dari single menjadi menikah. Ya pasti banyak yang dipikirkan, apakah dia sudah memanfaatkan waktunya sebaik mungkin atau tidak. Karena ketika dia menikah di situ, dia akan berpikir bahwa ya nanti prioritasku ini bukan tentang kepentinganku sendiri, tapi kepentingan pasanganku, dan aku harus bisa membagi itu semua. Dan ini memang ada hal yang ngomongin dia, kamu seriusan mau nikah, dipikir baik-baik ya untuk nikah di sini, bla 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 bla. Akhirnya orang ini lagi mikir lagi, tapi nggak ada kaitannya dengan mantan ya. Karena kami lihat di sini tidak ada ikatan emosional kepada masa lalu. Ini justru mungkin dia dengan keluarganya dia atau kerabatnya dia yang membuat diri dia tuh berpikir keras. Tapi kita nggak bisa menilai buruk tentang orang yang ngomongin dia atau menceritakan sesuatu sama dia. Kita nggak usah berpikir negatif ya. Ini adalah bentuk upaya bahwa dia itu mencoba untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalahnya dia, dan bagaimana dia mengontrol emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat dia ini bukan tipikal orang yang bisa berjuang sendiri ya. Dia adalah tipikal orang yang biasa disupport terus, dan kamu adalah support sistemnya, dan kamu yang support dia terus. Makanya biarkan dia berproses dulu di sini. Nanti setelah itu juga ada komunikasi. Karena Kevin lihat di sini nantinya juga akan ada komunikasi. Karena orang ini masih menyimpan perasaan emosional kepada sahabat kebahagiaan. Dan terlebih kartu yang nomor 2 adalah The Moon atau sang bulan. Bulan itu sifatnya adalah berubah-ubah. Tapi kalau matahari tetap ya, matahari adalah seperti itu aja, nggak berubah menjadi matahari sabit atau apa. Ya mungkin berubahnya menjadi gerhana matahari ya. Tapi matahari nggak berubah. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada apa dengan diri dia yang terlihat cuek namun masih terhubung dengan diri kamu? Apakah ini ada sesuatu hal yang disembunyikan atau tidak ya? Apakah ada kaitannya dia memikirkan orang lain selain kamu? Apakah ada wanita idaman lain atau pria idaman lain? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Five of Cup. Kevin lihat di sini tidak ada indikasi perempuan lain atau wanita idaman lain ya. Sangat bagian ini memang pure sih dari perubahan emosionalnya dia. Karena orang ini nggak tahu kenapa tuh lagi sensitif banget ya, terutama tentang masalah perasaan dan sesuatu hal yang menyinggung tentang diri dia. Dan Kevin melihat hal-hal yang mungkin akan terjadi adalah orang ini tuh akan terlihat lebih murung, kurang ada sebuah sisi keceriaan. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, kamu yang mencintai diri dia, kamu yang istilahnya adalah support sistemnya dia, hiburlah dia. Hibur dia sahabat kebahagiaan kalau kamu masih sayang. Tapi kalau kamu nggak sayang sama dia, ya terserah sahabat kebahagiaan ya. Ini ada kartunya muncul 2 kali ya. Di sini ada kartu Five of Cup, dan ini juga sama ada kartu Five of Cup. Memang ini masalah emosional dan moodnya dia. Orang ini memang butuh dihibur saja. Ketika dia cuek, tidak ada hal yang membuat diri dia tuh kayak berpikir ada perempuan lain atau wanita lain. Ini nggak ada. Ini justru murni dari moodnya dia. Kalimat oracle-nya adalah segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, tidak ada yang kebetulan. Lepaskan penyesalan, raihlah peluang untuk kebahagiaan, ambil hikmahnya. Artinya orang ini memang lagi murung banget.
Ya ada kalanya kan kita juga pernah ngalamin ya satu bagian, ada kalanya kita tuh kayak pengen sendiri, kita tuh kayak ngerasa jenuh dengan keadaan dan kadang-kadang sensitif banget. Ini adalah bentuk dari indikasi bahwa kehidupan kita ini terkadang selalu diberikan sama orang lain. Kalau kita menikmati hidup dan agar kita tuh awet hidupnya gitu, awet awet muda ya satu bagian, agar kita awet muda, salah satu caranya adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan jangan sampai waktu kita itu melekat hanya ke pekerjaan, melekat hanya untuk orang lain. Tapi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melekat terhadap diri sendiri. Agar kita itu tidak ngalamin fase dimana ngerasa capek sendiri tapi nggak jelas ini sebenarnya capeknya itu kenapa. Ngerasa lelah banget, ini lelahnya nggak tahu kenapa. Mengindikasi bahwa energi aura kamu, energi soul kamu ini kelelahan karena hanya melayani orang lain. Dan ini yang terjadi pada diri dia. Mungkin dia kelelahan atau mungkin juga dia punya tanggung jawab yang besar banget kepada keluarga atau sesuatu hal yang membuat diri dia kurang menikmati hidup atau self love. Dan Kevin selalu menyampaikan kepada sahabat kebaikan, ayo self love, ayo self love. Ini bukan hanya untuk kalian semua ya, tapi secara pribadi Kevin juga selalu menyisipkan waktu untuk self love. Kalau lagi nggak mau reading, nggak mau bikin video, lagi capek banget, nggak mau nerima klien, ya Kevin stop dan setelah itu menikmati hidup. Karena hobinya nonton anime, nonton di bioskop, jalan-jalan, ya lakukan itu semua agar memberikan sebuah ruang dan waktu untuk diri sendiri. Dan ini yang terjadi pada diri dia. Jadi faktornya ada faktor orang lain, terutama keluarga atau siapapun yang Kevin sebutkan tadi, dan juga ada faktor dari diri dia yang mengalami kejenuhan. Dan imbasnya apa? Cueknya sama kamu. Kenapa seperti itu? Karena kamu orang yang paling dekat dengan dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Pentacles tentang sebuah pertimbangan. Saat kebahagiaan, keseimbangan diri dia memang lagi goyah banget. Jika kamu adalah twin flame-nya, jika kamu adalah soulmate-nya, kamu pasti akan lebih memahami dia. Dan tak perlu mencari tahu, tak perlu nanya dia, kamu akan bergerak dengan sendirinya. Karena kamu adalah penyeimbang untuk diri dia. Dia cuek sama kamu, kamu jangan risau, kamu jangan kayak ngececer dia. Sebenarnya kenapa sih? Gimana sih? Ini justru akan membuat diri dia akan semakin menjauh dari kamu. Ketika dia cuek sama kamu, hiburlah dia. Tapi ketika dia nggak mau hibur, ya udah kamu doakan, kamu selalu berafirmasi ke hal-hal yang positif agar kamu tidak negatif thinking tentang perubahan sikapnya atau perubahan emosionalnya dia kepada kamu. Orang ini masih cinta kamu, orang ini masih sayang sama kamu. Orang ini masih punya perasaan yang lebih sama kamu. Dan kamu pun juga harus menghormati tentang apa yang dia rasakan untuk saat ini. Karena yang namanya cinta, vibrasinya adalah menghormati satu sama lain. Dan dia lagi butuh waktu. Kalimat oracle dari kartu Two of Pentacles adalah tetap jaga keseimbangan. Jangan sampai kelelahan, gunakan waktu sebaiknya. Pertimbangkan terlebih dahulu jika masih ada keraguan. Nah, seperti yang Kevin sebutkan tadi ya, soal bagian, jangan sampai kelelahan, gunakan waktu sebaiknya. Makanya biarkan dia dulu. Kalau dia mau cuek sama kamu, udah biarin 4 hari. Tapi kalau 4 hari masih gitu cuek terus. Oke, poin utamanya, masalahnya ada di komitmen. Orang ini belum siap berkomitmen dengan kamu. Kalau misalkan udah kasih waktu selama 4 hari tapi dia nggak ada sebuah perubahan, dia lagi kebingungan dengan komitmen dan dia lagi mempertimbangkan tentang komitmen ini, tentang hubungan kamu dan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Strength, saat kebahagiaan. Strength ini memiliki makna tentang sebuah kekuatan yang ada pada diri dia, bahwa orang ini mungkin hidupnya memang hanya untuk bekerja, membangun sesuatu, mengulangi siklus yang sama, dan ketemu di hari Senin lagi. Kayaknya cepet banget harinya dia, sehingga dia kelelahan di sini. Maka dari itu, orang ini hanya butuh tempat beristirahat. Dan Kevin melihat ya, orang ini sebenarnya ya, kalau misalkan istirahat paling nyaman itu di pangkuan kamu. Dia kalau tidur di pangkuan kamu udah nyaman banget, atau mungkin juga bersandar sama sahabat kebahagiaan. Dia orangnya benar-benar ngerasain nyaman di situ. Jika ada waktu, jika kamu bisa bertemu dengan diri dia, ya kamu suruh dia untuk sandaran di bahu kamu atau di paha sahabat kebahagiaan ya, agar dia juga ngerasain tenang di situ. Kenapa dia harus melakukan hal semacam itu? Ini adalah bentuk dari inner self-nya dia
Ketika dia kecil atau ketika dia masih kecil, dia biasa sama orang tuanya. Itu kalau misalkan lagi nangis atau rewel atau lagi capek atau lagi pengen manja, dia itu nempel sama orang tuanya dan kemudian tidur di pangkuan sambil rambutnya dielus-elus. Dan ketika dia mendapatkan perilaku hal semacam itu oleh sahabat kebahagiaan, inner child-nya itu akan kembali tenang. Dan ini akan membuat diri dia semakin relax. Mungkin kamu sudah tahu cara mentreatment diri dia ketika dia lagi cuek, ketika dia kelelahan. Ya, nggak perlu banyak kata-kata. Jadilah tempat untuk beristirahat untuk diri dia. Dan jangan mencecar atau menanyakan banyak hal karena orang ini lagi nggak mau bahas sesuatu. Kalimat oracle-nya di sini adalah kekuatan sejati ada di kesabaran dan pengendalian emosi. Kebaikan dan pengampunan pertanda kekuatan semakin meningkat. Oke. Mengimbangi diri dia, tak perlu membawa emosi yang berlebihan, tapi selalu berikan sebuah kebaikan saja, sahabat kebahagiaan. Karena kamu mungkin masih cinta sama dia, kamu masih peduli sama dia, maka memberikan layanan, memberikan sebuah perhatian khusus agar dia ngerasa nyaman, dan setelah nyaman apa? Dia akan kembali berbahagia dengan sahabat kebahagiaan. Ini hanya masalah waktu saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan, masalah waktu, dia butuh ketenangan. Kartunya adalah Hermit, simbolnya ada sosok orang yang sedang bermeditasi di sini. Mengindikasi bahwa orang ini hanya butuh ketenangan dan keheningan, gak mau diganggu. Dia cuek sama kamu, namun masih terhubung dengan kamu. Indikasinya bukan dia benci sama kamu, bukan dia tidak cinta lagi sama kamu, tapi dia butuh waktu, dia butuh healing, dia butuh hening. Kalau kamu ngereok, kalau kamu negative thinking, menyalahkan dia, kenapa sih kamu gini banget sama aku, kenapa sih kamu gini banget sama aku, orang ini bisa langsung ngeblokir kamu loh. Dia punya keputusan semacam itu. Jadi jangan melulu tentang kamu yang harus diperhatikan terus. Kamu bukan ratu, kamu bukan raja. Kalian adalah satu tim untuk membangun sebuah hubungan agar tetap tenang. Dan dia membutuhkan ketenangan, gak mau direwelin. Dan orang ini lagi gak mau ribut karena dia capek. Dia capek, mungkin dia capek dengan hidupnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Tapi jika kamu masih denial dan masih menyangkal tentang keberadaan diri dia, apa yang terjadi pada diri dia, ini terserah dari perspektif sahabat kebahagiaan. Yang penting tetap jaga komentar. Kalau nggak akunnya hilang. Karena kata-kata yang kasar ini, Kevin tengok ya, banyak sekali kata-kata yang kasar padahal bacaannya itu general. Ini tiba-tiba akunnya hilang, nggak bisa masuk ke channel YouTube-nya Kevin lagi karena Kevin sudah masukkan ke program. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang kurang tidak pantas, itu sama YouTube langsung keblokir. Makanya kemarin ada yang DM, Kevin kok aku nggak bisa lihat YouTube kamu sih, terakhir kamu komen apa? Dia ada kata-kata yang seperti ini, seperti itu. Akhirnya nggak bisa masuk lagi ke channel YouTube-nya Kevin karena peraturan YouTube itu lagi ini banget ya. Kartunya Kevin yang gambarnya dewasa, tema dewasa juga jarang Kevin upload karena kemarin juga sempat kena dolar merah, jadi nggak bisa monetize. Dan Kevin jarang bikin video tentang tema dewasa. Ya tahu sendiri ya, YouTube peraturannya itu banyak banget. Maka jagalah kolom komentar ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Selanjutnya di kartu Hermit di sini, kalimat oracle-nya adalah sukacita memulai pertumbuhan rohani. Jadilah terang bagi orang lain, jawaban yang datang melalui meditasi. Kamu jadilah terang untuk diri dia, agar dia bisa bermeditasi atau tenang. Jadi memang orang ini lagi butuh waktu untuk tenang saja. Dan kamu gak usah reok kalau dia butuh waktu. Sekarang giliran kamu untuk memanfaatkan waktu, untuk mencintai diri sendiri. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri. Kamu ini mirroring, kamu itu mirroringnya dia. Jadi apa yang terjadi pada diri dia akan berefek kepada diri kamu. Maka lebih baik kamu ciptakan kebahagiaan, sukacita, suasana yang menyenangkan agar dia juga ngerasain refleksi energi emosional kamu, kebahagiaan kamu, sukacita kamu langsung kepantul sama dia. Kan ini paling banyak energinya adalah soulmate atau twin flame atau hubungan mirroring. Sehingga apa yang terjadi pada dia akan terjadi pada kamu, dan apa yang terjadi pada kamu juga terjadi pada diri dia. Dan kisah kamu sama dia ini rata-rata sama, sahabat kebahagiaan. Alur ceritanya sama.
antara masalahnya dia dan masalah kamu secara garis besar itu sama. Sehingga kamu tuh punya kedekatan yang benar-benar bisa kalian rasakan bersama. Tapi ketika dia lagi cuek sama kamu, udah biarin, beri waktu. Yang penting baiknya selalu positive thinking ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan, nanti juga akan bahagia lagi. Kartunya adalah The Sun. Simbolnya di sini ada anak yang sedang tersenyum, dia membawa botol minuman. Indikasi orang ini pasti akan ngerasain dari yang rasa haus, kemudian dia akan merasa lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi. Dan simbolnya adalah sunflower. Sunflower atau bunga matahari ini memiliki makna tentang sukacita. Dan durasinya ini mungkin kurang lebih cuma 4 hari doang sih, maksimal 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari dia cuekin sama kamu, oke, coba saat bagian diskusikan, obrolkan tentang hubungan ini. Karena hubungan yang diem-dieman doang, hubungan yang nggak ada kata putus tapi dia masih tetap kayak gini atau gantungin, ya pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman saat kebahagiaan, tapi biarin aja, toh juga nanti dia bahagia lagi. Kalimat oracle-nya adalah waktunya bersinar. Hidup ini luar biasa indah. Sebuah kesuksesan akan hadir untukmu. Tersenyumlah. Nanti juga orang ini akan tersenyum kepada kamu kok saat kebahagiaan. Ini hanya masalah waktu saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Queen of Pentacle ini identik dengan ibu. Identik dengan ibu. Entah dia lagi mikirin ibunya atau orang tuanya atau seseorang yang sudah tiada, sehingga itu dia itu kayak perasaannya tuh lagi melo banget, lagi nggak mau diganggu. Udah biarin saat kebahagiaan. Mungkin ini adalah momen dimana dia ingin kembali kepada sisi rohaninya dia, atau dia mau fokus ke hal-hal yang sifatnya adalah spiritual. Biarkan saja saat kebahagiaan, biarkan dia berproses menjadi yang lebih baik lagi. Karena Kevin lihat orang ini juga akan memelihara hubungan ini menjadi yang lebih baik lagi. Dia pada dasarnya adalah tipe orang yang bertanggung jawab kepada saudara, keluarga, dan termasuk kamu, karena kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Untuk kalimat oracle-nya adalah peliharalah dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu cintai. Ada cinta yang bisa membuat segalanya menjadi lebih indah. Nah, bisa diambil kesimpulan, jika dia memiliki seorang ibu dan ibunya tidak ada, dia lagi kangen banget saat kebahagiaan, dia lagi jenuh punya masalah gini, ada omongan gini, lalu langsung dia keinget sama orang tuanya, sama ibunya, dan kemudian apa? Orang ini menjadi terlihat cuek karena dia memikirkan hal itu. Namun pada dasarnya dia mencintai sekelilingnya. Dia hanya mungkin emosionalnya itu lagi sedih, lagi ngalamin kesedihan yang mendalam, tapi biarkan aja, semua itu hanyalah waktu. Dan setelah itu dia akan bahagia lagi di kartu The Sun. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Swords. Sahabat kebahagiaan, Ten of Swords ini di dalam kartu tarot itu memiliki makna tekanan ya. Namun tekanan ini sifatnya adalah sementara dan simbolnya di sini ada sosok angel lagi berdiri di atas pilar di sini dan kemudian bersinar. Masa sulit akan dia lalui dan kemudian dia akan kembali bangkit lagi. Jika kamu adalah support sistemnya dia, mungkin kamu adalah malaikat untuk menyembuhkan diri dia. Dia cuek, bukan berarti dia tidak mencintai kamu, tapi dia hanya sedang berhadapan dengan kesedihannya dia. Orang ini sedih akan sesuatu. Bukan sedih tentang diri kamu, bukan ke-distract dengan kamu, bukan karena kamu, tapi ini memang ranah pribadinya dia. Kalimat oracle-nya adalah tidak ada lagi ketakutan dan hal negatif bersemayam dalam diri. Semua sudah berdamai, ampunilah, maafkan, masa depan akan jauh lebih bahagia. Ini mungkin untuk sahabat kebahagiaan, jika dia cuek sama kamu coba minta maaf, kamu coba minta pengampunan sama dia, atau mungkin juga sebaliknya, karena setelah itu semuanya akan kembali lebih indah lagi. Ketakutan yang dia rasakan juga akan sirna dan kemudian akan ngelanjutin kehidupan. Lalu selanjutnya ada kartu The Hangman. Sahabat kebahagiaan, sebuah cara yang terbaik untuk diri kamu
bisa merasakan sebuah hubungan yang nyaman dengan diri dia adalah istirahat. Jangan memaksakan sebuah hubungan jika memang dia lagi cuek sama kamu. Kamu meminta dia harus gini kayak gini, justru kamu akan semakin dijauhi. Maka berilah sebuah waktu. Ada kalanya kamu pun juga sama, bisa memperlakukan hal semacam itu ke dia. Cuekin dia, nggak mood sama dia. Kesenggol sedikit, marah, atau tersinggung, dan kemudian ngilang. Sengaja layar handphone kamu atau profil kamu sengaja dimatiin. Biar nggak lihat kamu lagi online atau enggak. Ini juga sama, yang dia rasakan semacam itu. Maka biarkan untuk beristirahat sejenak. Karena hubungan ini mungkin cukup melelahkan juga. The Hangman ini adalah simbol dari sesuatu hal yang melelahkan. Simbolnya ada seseorang yang terbalik, ada laki-laki yang bergantung terbalik di sini. Kalau posisinya kebalik kayak gini, pasti segala bentuk energi akan jatuh ke kepala, termasuk aliran darah akan jatuh ke kepala, dan ini bikin pusing. Ini adalah bentuk dari gambaran mungkin hubungan kamu tuh terlalu rumit atau terlalu gimana sehingga membuat pusing sendiri. Kalimat oracle-nya adalah ada cara yang lebih baik, berhenti sejenak untuk refleksi diri, berani tampil beda. Dalam artian Kevin ambil kalimat oracle-nya di sini, berhenti sejenak untuk refleksi diri, artinya adalah beristirahat sejenak. Karena hubungan ini terkadang bisa membuat pusing. Dan balik di kartu Hermit, istirahat dulu atau bermeditasi dulu. Selanjutnya ada kartu Two of Swords, sahabat kebahagiaan. Ya, orang ini memang sudah mengambil keputusan, nantinya juga dia akan mengambil sebuah keputusan dari masa cueknya dia. Dia mengambil keputusan bahwa ya sepertinya aku berlebihan sekali ya. Aku ada masalah pribadi semacam ini, justru aku cuekin kamu. Aku salah melakukan hal ini kepada diri kamu, dan setelahnya dia juga akan lebih baik kepada diri sahabat kebahagiaan. Jadi biarkan, orang ini juga nanti akan nyesel kok cuekin kamu atau diemin kamu di sini. Karena dia nanti juga akan berproses menuju kesadarannya dia. Kalimat oracle-nya adalah semua akan lebih baik jika kamu mengambil keputusan, analisa kembali, jangan berlebihan, yang terbaik akan dipilih. Ya. Setelahnya akan sadar, dan setelahnya dia tahu bahwa dia cuekin kamu. Dan kemudian dia akan berbahagia lagi dengan sahabat kebahagiaan. Normal, masalah semacam ini normal ya. Ini adalah bentuk dari emosional. Sama halnya ketika sahabat kebahagiaan nih, Kevin sharing sedikit ya di luar dari tema. Kalian pernah gak sih ngerasain mencoba untuk melupakan seseorang, dan setelah berjalannya waktu kamu udah berhasil melupakan dia, tiba-tiba keinget, padahal kamu gak mau, tiba-tiba keinget. Itu bukan masalah besar, itu normal. Jadi rasakan aja sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu tiba-tiba ingat seseorang padahal orangnya itu udah nyakitin banget, nikmatin aja dulu, rasakan dulu. Dan setelah itu lakukan beberapa terapan yang sering Kevin ajarkan kepada sahabat kebahagiaan, terutama dengan tarikan napas. Itu normal, itu wajar. Bukan ada sesuatu hal yang terjadi pada diri dia atau apa. Enggak. Itu adalah bentuk dari respon memori kamu, dari long term memory kamu. Jadi wajar-wajar saja. Jangan istilahnya dikait-kaitkannya dengan apakah dia ngirim sesuatu sama aku, apakah aku diguna-guna, apakah dia itu nggak terima kalau hubungannya kayak gini. Jangan. Itu masalah tentang memori atau ingatan. Artinya kamu masih memiliki ingatan yang baik, memori yang baik. Kamu belum pikun. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Swords. Oke, dia akan datang bergerak kepada kamu dan hubungannya akan kembali lebih pulih. Karena kartunya Ksatria ya, Knight of Swords, indikasinya dia akan kembali bergerak kepada diri sahabat kebahagiaan untuk menciptakan komunikasi yang jauh lebih nyaman lagi. Ini hanya waktu saja, ini hanya masalah mood saja, dan setelah itu dia akan baik. Kalimat oracle-nya adalah saatnya bergerak cepat, pilih logika daripada emosional, perubahan mendadak. Oke. Orang ini bukan tipe kalau orang yang romantis ya, sahabat kebahagiaan. Jadi kalau misalkan dia cuek sama kamu, jangan berpikir bahwa oh dia sudah nggak cinta kamu nggak cantik lagi, kamu nggak tampan lagi. Bukan, sahabat kebahagiaan. Ini justru masalah pribadinya dia. Biarkan. Kamu jangan terlalu sensitif. Malah nanti kamu ketarik energi negatif dari dia. Biarkan dia, nikmatin dulu waktunya. Nanti juga pergerakannya di sini dia akan lebih baik lagi. Ini ada kartu Two of Swords, ada kartu Knight of Swords. Artinya setelah momen cueknya dia akan kembali ceria lagi dengan sahabat kebahagiaan.
Lalu untuk energi selanjutnya, tuh kan bener kan? Dia akan kembali lagi ke kehidupan atau hubungan yang normal. Dua kartu kesatria muncul, ada kartu Knight of Swords dan Knight of Wands. Orang ini masih punya gairah, orang ini masih punya minat sama kamu, dan orang ini masih butuh kamu. Makanya orang ini juga akan jalan ngikutin nalurinya dia, bahwa nalurinya dia mengatakan bahwa aku memang ngerasa nyaman sama kamu, dan maafkan aku ya kemarin tuh cuekin kamu. Ini bukan berarti ada apa-apa, aku cuma butuh waktu aja. Aku mau nyelesain urusanku, dan setelah semua selesai juga aku akan lebih baik sama kamu lagi. Ini adalah energinya dia. Kalimat oracle-nya adalah saatnya mengambil tindakan, semangat yang besar untuk suatu tujuan. Secara naluriah kamu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, dia juga tahu apa yang harus dia lakukan untuk istilahnya adalah meredakan emosional kamu atau rasa kecewa kamu sama dia yang kemarin-kemarin sempat cuekin kamu. Tapi perlu diingatkan, ini bukan tentang diri kamu atau kedistract sama kamu, bukan. Ini urusannya dia dengan masalah pribadinya. Lalu untuk kartu yang terakhir, oke, bener kan? Kevin tuh kalau baca energi semacam ini, kartunya nggak pernah Kevin buka semuanya ya. Tapi Kevin udah ngerasain bahwa alur energinya tuh bakalan kayak gini. Dan ternyata benar, orang ini tuh punya perasaan emosional yang positif sama kamu, dan dia masih cinta sama kamu. Ini hanya masalah waktu saja. Ace of Cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang emosional dan juga cinta. Simbolnya ada cup, ada cawan suci, dan kemudian airnya tumpah. Mengindikasi ini adalah perasaan emosional yang meluap kepada diri suatu bagian. Kalimat oracle-nya adalah energi emosional baru yang positif memenuhi hubungan romantis, wawasan spiritual yang mendalam dan abadi. Meskipun dia bukan tipe orang yang romantis, tapi setelah momen ini, dia akan lebih bisa memahami tentang emosional kamu. Karena semuanya akan kembali menjadi positif lagi. Dan dia memang lagi mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ranah spiritual. Karena dia pengen mendalami sisi spiritual. Kenapa seperti itu? Karena dia sedang mendoakan salah satu anggota keluarganya jika dia orang tuanya atau ibunya sudah tidak ada, dia memang lagi mendoakan ibunya. Atau mungkin juga ada urusan di rumahnya, entah itu adalah upacara meninggal dari mendiang saudara atau apa, ada masalah-masalah, atau mungkin juga ada acara keluarga yang sifatnya di situ adalah mendoakan sesuatu. Atau mungkin juga ada sebuah momen di mana ini adalah perayaan agama tertentu yang membuat diri dia pengen meningkatkan sisi dan juga wawasan spiritualnya, sehingga dia nggak mau diganggu dulu. Dan setelah itu dia akan baik lagi dengan sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah energinya yang terbaca untuk tema kita hari ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, jangan nangis, jangan khawatir. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Libra. Selanjutnya Pisces. Ada Leo. Selanjutnya adalah Sagittarius. Oke, ada Aquarius. Selanjutnya adalah Aries. Lalu di sini ada Virgo. Selanjutnya adalah Gemini. Adalah Cancer. Dan yang terakhir adalah Capricorn. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Inisial yang pertama ada huruf L untuk Luna, ada huruf V untuk Viera, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya ada huruf A untuk Alpha, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf T untuk Tango, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf D untuk Delta, ada huruf W untuk Woman, ada huruf N untuk Nano, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf J dan juga huruf G untuk Gamma. Ini beberapa inisial nama
Ya, energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Mungkin seperti itu aja bacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.